Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Setelah berbulan-bulan sebelumnya kita terlalu sibuk dengan dunia, kebisingan dunia, hiruk-pikuknya dunia, berbagai macam persoalan dunia datang silih berganti, berbagai macam luka mungkin yang teman-teman rasain, atau berbagai macam hal-hal yang nggak mengenakan dalam hidup. Ramadan adalah waktu bertenang, waktu untuk menenangkan diri kembali. Ramadan adalah waktu untuk menyembuhkan diri kembali. Ramadan adalah waktu untuk teman-teman mendekatkan diri lagi setelah begitu lama lari daripada Allah SWT. Dan Ramadan adalah tempat atau waktu di mana kita menjadi diri yang lebih baru. Apapun yang terjadi di masa lalu, teman-teman semua, kalau teman-teman sering dengar, lupakan saja masa lalu, mari kita buka lembaran baru. Mungkin kata lupakan itu nggak terlalu tepat ya teman-teman semua. Kita semua punya masa lalu, ya kan? Masa lalu itu ya adalah bisa saja berupa maksiat yang kita lakukan, yang kita mau lupakan, atau kesedihan yang terlalu mendalam dalam hidup kita yang mau kita lupakan, atau hal-hal yang menurut kita nggak baik yang mau kita lupakan. Kita mau jadi diri yang baru di bulan suci Ramadan dan seterusnya. Tapi perkataan kita mau melupakan itu kurang tepat. Semua yang terjadi dalam hidup kita bukan dilupakan, tapi diterima dan kemudian diambil pelajaran. Kalau dilupakan, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, ya kan? Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, baik itu teman-teman tergelincir melakukan sesuatu, atau teman-teman merasa ada satu hal dalam hidup yang terlalu buruk, teman-teman nggak mau ingat lagi, yang paling betul adalah minta sama Allah untuk menerima bahwa semua itu bagian dari diri kita. Kita manusia, kita melakukan amal soleh, kita melakukan keburukan, kita melakukan kita mendapat kebahagiaan, kita mendapatkan kesedihan. Semua keseluruhan diri kita itu kita terima. Dengan kita terima, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan sehingga kita nggak mengulangi lagi yang menurut kita nggak baik itu gitu. Atau kalaupun ada kepleset dalam kehidupan kita, kita mengambil pelajaran untuk kita lebih berhati-hati di kedepannya. Kalau kita lupakan, kita nggak bisa mengambil pelajaran. Itu mukadimah saja, pembukaan saja teman-teman semua. Hari ini Uma mau bahas mengenai iman yang tertipu. Apa maksudnya iman yang tertipu itu? Sebelumnya Uma mau bicara masalah iman dulu. Uma mau menganalogikan iman itu seperti pohon. Kok iman itu seperti pohon? Iya, iman itu kita ibaratkan dia seperti pohon. Sebelum kita bahas, pohon itu kan ada akar. Pohon itu ada buahnya, ya kan? Kemudian pohon itu ada batangnya. Nah, itu semua adalah bagian dari keimanan. Kita akan bahas itu. Membicarakan mengenai iman, kenapa sih kita harus membicarakan mengenai iman? Karena satu-satunya cara seseorang untuk bisa tentram dan tenang dalam kehidupan ini adalah dengan iman. Satu-satunya cara seseorang mendapatkan pahala di akhirat nanti adalah dengan iman. Jadi perkara iman ini adalah perkara yang harus terus-menerus dibicarakan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya hari ini kita akan bahas mengenai iman, termasuk iman yang tertipu, merasa diri sudah beriman padahal jauh dari keimanan. Dalam surah Ar-Ra'd, atau teman-teman sering bilang Ar-Ra'du ya, Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Surah ke-13 ayat 28. Ar-Ra'd ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang nanya, aku mau hidupnya tenang di dunia ini, gimana caranya? Ini jawabannya. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Zikir. Yang sering teman-teman bilang zikir ya, zikir. Zikir itu apa sih? Zikir itu mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa sih? Semua hal. Apakah mengingat Allah hanya lisan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengingat Allah semua hal. Baca Quran zikir enggak? Iya, kan mengingat Allah. Salat itu zikir enggak? Iya, kan mengingat Allah.
Jadi segala sesuatu yang mengingat Allah akan membuat hati kita menjadi tenang, termasuk salah satunya puasa. Sebelum Uma bahas tentang banyak ayat ya, betapa dahsyatnya puasa teman-teman semua. Uma menemukan banyak sekali orang-orang saleh memilih untuk puasa yang terbaik tentu selain puasa Ramadan ya. Puasa Daud ya, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak gitu. Beberapa orang yang mengalami kejadian berat dalam hidupnya, Uma lihat mereka memutuskan untuk puasa. Contoh, Uma punya seorang teman, beliau ditinggal pergi oleh sang istri yang meninggal dunia. Beliau memilih untuk menghabiskan sisa umurnya dengan berpuasa. Puasa Daud beliau pilihnya. Atau seseorang yang menghadapi ujian hidup yang terlalu berat dalam hidupnya. Beliau memilih untuk merasa ringan dalam hidup ini dengan puasa. Coba deh kalau teman-teman puasa, apa yang teman-teman rasakan? Teman-teman nggak memiliki ketertarikan terhadap dunia ini, ya kan, dengan puasa kan? Ketika teman-teman lakukan puasa, teman-teman bahkan untuk sholat itu terasa khusyuk sekali. Dalam keadaan tubuh kita kan nggak sekuat kalau kita makan kan teman-teman semua. Kita kayaknya males gitu untuk melakukan hal-hal yang nggak ada manfaatnya gitu. Kayaknya ya udah mau sholat, sholatnya khusyuk gitu. Kemudian ngerasa dunia ini kecil, nggak ada apa-apanya. Mau marah juga kayaknya nggak punya energi buat marah gitu. Jadi ternyata puasa itu, makanya puasa dikatakan perisai ya, benteng ya, melindungi kita dari segala sesuatu. Kalau teman-teman merasa bahwa apa apa sih obat dari berbagai macam penyakit-penyakit dunia ini ya, dengan kebisingan hiruk pikuk dunia yang kadang-kadang kita ngerasa duh mau tenang gitu. Nah, salah satunya adalah puasa. Puasa itu membuat kita merasa lemah ya. Secara fisik kan kita lemah. Dengan kita merasa lemah tuh kita ngerasa lebih bergantung pada Tuhan kita. Hal-hal dunia tuh kita ngerasa jadi kecil, remeh gitu, nggak berarti apa-apa. Membuat kita jadi ngerasa udahlah apa yang mau dicari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi tentang keimanan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, kalau kita mau bicarakan tentang tentram, tenang dalam kehidupan, ternyata adalah caranya beriman. Berimannya dengan apa? Supaya hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala menurut surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Termasuk kenapa sih kita membicarakan iman? Karena dengan iman kita bisa dapat hidup yang tenang di dunia, bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sajdah ayat ke-17. As-Sajdah ayat ke-17. As-Sajdah surah ke-32 ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah ayat 17, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi orang-orang yang beriman, nanti kita bahas iman itu apa sih sebenarnya ya. Orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan sesuatu yang bahkan mereka nggak mengetahui apa yang kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Ya, maksudnya surganya Allah SWT. Nah, tadi mau bahas teman-teman semua, iman itu ibarat pohon. Pohon yang penuh berkah, pohon yang banyak manfaatnya. Maksudnya apa? Pohon pohon ini, iman ibarat pohon. Pohon ini harus punya tempat supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Pohon ini supaya dia jadi pohon yang besar dan subur harus dikasih siraman, ya kan? Harus dikasih minuman, disiram supaya dia tumbuh. Pohon yang penuh berkah ini, yang banyak manfaatnya ini, harus punya akar yang kuat supaya dia tumbuh dengan hebat, dengan besar. Dan pohon yang penuh berkah ini harus punya cabang-cabang, ya, ranting-ranting yang memiliki buah-buah yang manis. Nah, kita bahas satu persatu. Apa maksudnya? Kalau kita mau pohon yang penuh dengan keberkahan, yang banyak manfaatnya, pohonnya itu harus tumbuh di tempat yang khusus. Tempat tumbuh iman, tadi Wak katakan iman itu ibarat pohon ya. Tempat tumbuh pohon itu di mana? Tempat tumbuh iman itu di mana supaya dia subur? Itu adalah hati. Tempat tumbuhnya adalah hati. Di hati inilah bibit dan pokok keimanan itu ditanam, diletakkan. Hati, tempat pohon bertumbuh, tempat keimanan bertumbuh, hati. Minumannya apa? Supaya iman itu bertumbuh, supaya pohonnya bertumbuh. Imannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Maka pohon keimanan ini harus terus disiram dengan Quran dan Sunnah. Makanya mustahil orang-orang yang mengaku Islam tapi dia bisa meninggalkan Al-Quran sehari-hari. Itu aneh dan mustahil. Kenapa Umar lebih senang tinggal di Mesir?
Orang Indonesia, Masya Allah, kita hebat juga, Masya Allah, tafidnya luar biasa. Tapi di Mesir ini, Quran itu di mana-mana. Semalam mau beli baju sama anak-anakku ke tempat toko baju. Baru masuk ke tempat toko baju, Qurannya udah diputer gitu. Di toko baju yang apa, yang biasanya kita dengar kalau ke mall-mall itu musik-musik dan segala macam. Ini toko baju masuknya mau masuk dengarnya Quran. Masuk ke tempat beli jus atau tempat makanan, restoran, dengarnya Quran. Masuk ke taksi, di public transportasi, diputarnya Quran. Mau datang ke kampus, orang TU, kan tahu nggak teman-teman TU kan, atau orang OB lah, lagi duduk di pojokan gitu, lagi istirahat, dengarnya Quran. Jadi kupingnya ini dengarnya Quran, 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 Quran. Beberapa kali kejadian umum maupun teman-teman lain, kita lagi mau rojaah gitu, entahlah di halte bus lah atau di mana gitu ya, di pojokan mana gitu, tiba-tiba kita lagi auzubillahi minasyaitonirrajim, tiba-tiba kita lupa, ada orang lewat, dia bisa lanjutin gitu. Jadi Quran itu ada di mana-mana, dan Quran di mana-mana itu emang nggak nemuin kecuali di tempat-tempat tahfiz di Indonesia, ya kan? Jadi uh, masya Allah, bagaimana caranya Quran itu di dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, teman-teman semua. Gimana Uma nggak cinta banget sama Mesir? Setiap kali ngomong ayat-ayat Quran tuh jadi pembicaraan sehari-hari gitu, sebagai referensi ya, sebagai dalilnya referensi. Jadi ayat Quran itu bukan sesuatu yang aneh, yang asing, yang jauh, enggak gitu. Bahkan dalam dalam sehari-hari tuh kita lagi bicara bla 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 bla, tiba-tiba kayak Allah bilang, kalau bahasa Indonesianya ya, kayak Allah bilang begini-begini, iya Rasul juga bilang begini. Jadi kayak percakapan sehari-hari. Ya, jadi iman itu ibarat pohon, dan cara meminumnya, cara menyiramnya adalah dengan Quran dan Sunnah. Sunnah itu juga begitu, perkataan dan perbuatannya Rasulullah SAW atau para sahabat gitu ya. Juga begitu, bagaimana mereka Quran dan Sunnah itu hidup sehari-hari dalam kehidupan kita gitu. Jadi indah sekali hidup seperti itu kan, teman-teman semua, ya kan? Indah sekali punya punya kehidupan seperti itu, daripada kita bising gitu. Terlalu bising dengan dunia ini gitu, terlalu bising dengan perkataan-perkataan yang gak ada manfaatnya atau ngomongin orang. Teman-teman ngerasa nggak sih kadang-kadang kalau kita ngeliat sosial media, kenapa kita ini, ya kita nggak bisa nyalahin orang ya, cuman maksudnya kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk ngurusin hal-hal kesalahannya orang, atau perbuatan buruknya orang gitu, gosip-gosip berseliweran di sosmed kemudian kita ikuti, itu semua nggak ada manfaatnya. Semua orang sibuk harusnya ya dengan Quran dan Sunnahnya setiap hari. Umar mau bilang di Mesir ini nggak ada pesantren loh, teman-teman semua. Kenapa nggak ada pesantren? Karena di sekolahnya aja udah dikasih tugas bahwa sehari kamu harus ngafalin, untuk anak sekolah SD loh, Mariam tuh kelas 5 SD, sehari kamu harus ngafalin 2 halaman. Itu ngafalin baru, bukan murojaah, ngafalin baru 2 halaman, ditambah PR-PR lagi yang sangat banyak. Jadi nggak ada waktu. Bahkan untuk sekedar nonton TV berlama-lama tuh nggak ada waktu gitu, dengan kurikulum bersama Quran yang padat. Jadi beberapa kali guru-guru nanya, kan kalau Uma cerita, mohon maaf ya, Uma cerita Mesir ya, karena kan Uma tinggal di Mesir, jadi Uma lebih paham tentang Mesir gitu. Di Azhar itu kan teman-teman semua pernah bilang bahwa di Azhar itu, Al Azhar itu kuliahnya nggak cuma kuliah agama, ada loh kuliah kedokteran, kuliah pertanian, kemudian kuliah psikologi, kuliah penterjemahan, semua jurusan itu ada. Tapi bayangin teman-teman semua, mereka selesai 4 tahun S1 itu juga sudah selesai 30 juznya. Jadi semua orang-orang yang kuliah di Azhar itu, untuk anak-anak orang-orang Mesir ya, mereka itu udah juga selesai 30 juznya gitu. Jadi Quran itu sehari-hari. Nah, kembali lagi kepada keimanan yang mau kita bahas pada hari ini gitu. Jadi hafal Quran tuh bukan sesuatu yang aneh tuh, enggak gitu. Terlalu banyak orang di sini yang sudah selesai hafalan Qurannya gitu. Jadi kembali lagi, iman itu ibarat dengan pohon, bahwa uh, pohon itu supaya tumbuh dengan subur harus disiram. Sebagaimana iman kita supaya tumbuh dengan subur harus dengan Quran setiap hari. Banyak mendengarkan Quran setiap hari gitu. Aneh kalau kita ya aneh mengaku Muslim tapi nggak sungguh-sungguh bersama Quran gitu ya. Berikutnya yang mau sampaikan, cuma tadi juga sampaikan, membicarakan mengenai pohon yang hebat, yang besar, yang subur, yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, kebermanfaatan. Maknanya adalah iman. Punya akar yang kuat. Maka akar dari pohon keimanan itu adalah rukun iman yang 6. Akar kita nih, supaya iman kita tumbuh, kan kita sekarang mau ngebahas tentang beriman. Karena kita mau dapat ketenangan dunia, mau dapat surganya Allah. Nah, dia harus punya akar. Pohon keimanan itu punya akar. Akarnya apa? Iman. Rukun iman yang 6. Rukun iman itu apa? Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ngomongin iman. Kita ini kadang-kadang
lupa untuk ngomongin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau teman-teman lagi zikir, kadang-kadang perlu waktu untuk zikir tuh meresap ke hati gitu. Kadang-kadang kalau teman-teman bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada masa kita hanya lisan aja ya kalau kita lagi rame orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Tapi ada masa kita bertenang, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang teman-teman bilang la ilaha illallah aja, teman-teman bisa nangis loh. Teman-teman bisa nangis karena teman-teman menyadari makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah, Engkau tempat aku mengadu ya Allah, Engkau tempat aku bersandar ya Allah, hanya Engkau yang menolongku, hanya Engkau yang mengertiku, hanya Engkau yang paham padaku ya Allah, hanya Engkau yang mencintaiku ya Allah gitulah. Jadi makna dari la ilaha illallah tuh panjang gitu. Sehingga membuat kita tuh ngerasa ya Allah cukup Allah 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 la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, aku nggak takut pada apapun selain Engkau wahai Allah, nggak perlu khawatir berlebihan terhadap apapun karena ada Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah gitu. Jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya tidak Tuhan selain Allah SWT, itu teman-teman zikir panjang dan masukkan ke dalam hati sampai hatimu bergetar. Teman-teman lihat surah Al-Anfal ayat 2. Ciri orang-orang beriman apa? Ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatimu. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin kuat keimananmu. Wah, ini ayat dahsyat nih. Teman-teman nanti cek keadaan hati teman-teman semua, imanku udah sampai mana ya? Kok ketika ayat Quran dibacakan nggak berefek apapun dalam hatiku? Keimananku gimana ya? Kok ketika aku berzikir nggak ada efek apapun dalam hatiku? Hal yang wajar kalau melihat di Mesir ya, orang dengan tasbihnya di mana-mana gitu. Guru-guru yang mengajar kami ketika mengajar ya udah ngajar, tapi ketika diam zikirnya jalan lagi gitu. Dan juga sudah lihat sudah banyak sekali kita orang-orang di Indonesia juga sudah zikir setiap saat. Orang yang zikir setiap saat tuh nggak banyak bicara teman-teman semua. Nggak banyak bicara hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Lebih banyak berzikir ketika dia bicara, sekali dia bicara penuh dengan manfaat gitu ya. Kembali lagi akar dari pohon keimanan adalah rukun iman yang keenam. Rukun iman yang 6 yaitu beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat, nggak perlu jelasin ya, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul dan hari akhir, serta beriman kepada takdirnya Allah, qada dan qadar. Qada dan qadar ini kadang-kadang kita susah. Kenapa beriman kepada qada dan qadar itu artinya apa? Beriman kepada takdir, artinya menerima semua yang Allah takdirkan pada kita, kita terima. Kenyataannya dalam kehidupan kita, Uma sering banget mengulang-ulang ini. Kenyataannya dalam hidup kita, kalau ada kejadian yang terlalu berat, kemudian kita nggak mau terima takdir itu. Kita marah sama Allah, kita nyalahin keadaan, kita marah. Kenapa ya Allah kau berikan aku takdir seperti ini, ya kan? Padahal kita sudah memahami rukun iman yang 6, ada 6 rukun iman. Salah satunya iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Nerima apapun yang Allah berikan, aku terima ya Allah, mau diuji dengan apapun. Diuji dengan kematian, kah sakit, kah kehilangan, kah kekurangan, kah apapun, kekecewaan, kah apapun. Maka kalau mengatakan beriman kepada qada dan qadar, aku terima ya Allah, aku ridha. Ridha itu kan terima ya, nerima ya Allah. Nah, itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dan yang paling tinggi adalah iman kepada Allah SWT. Jadi inti dari semua ini adalah akarnya ya. Jadi inti dari semua akan pohon keimanan ini adalah akarnya. Kalau akarnya kokoh, imannya kokoh, maka dia bisa tumbuh dengan kokoh. Nah, kalau begitu apa cabang-cabang pohon keimanan? Cabang-cabangnya apa? Cabang kan ranting-rantingnya apa? Cabang-cabangnya amal-amal salih. Keimanan itu ibarat pohon, dia punya cabang-cabang. Cabang-cabangnya apa? Amal-amal soleh. Amal-amal soleh apa? Apa aja? Sholat, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, sedekah, berbuat baik sama orang. Itu semuanya adalah cabang-cabang keimanan. Pohonnya, buahnya apa? Buah dari keimanan itu. Buah dari pohon keimanan itu. Buahnya adalah semua kebaikan dan kebahagiaan yang engkau akan rasakan di dunia dan akhirat. Hasilnya kan, buahnya kan, adalah semua kebaikan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau mau mendapatkan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup, maka caranya adalah akarnya dikuatin dulu, cabang-cabangnya juga, ya. Kalau akarnya kuat, cabang-cabangnya akan kuat, ya. Cabang-cabangnya tadi amal-amal soleh, maka buahnya adalah engkau akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka Uma mau cerita lagi sedikit sebelum kita lanjutin dalil-dalilnya ya.
Kemarin baru saja pengungsi Palestina ini kan banyak di Mesir, ya kan? Eh, dan kami di Mesir ini menjadi perantara untuk memberikan bantuan dari teman-teman di Indonesia, ya kan? Nah kemarin Uma datang ke satu tempat. Sebelumnya Uma datang ke satu tempat yang memang banyak, memang khusus anak-anak yang tangannya udah nggak ada, kakinya udah nggak ada gitu. Nah kemarin tuh Uma datang ke 300 anak-anak bersama ibu-ibu mereka, karena kan ayah mereka rata-rata syahid. Memang ayah mereka masih di Gaza. Jadi evakuasi itu didahulukan anak dan ibu. Jadi banyak ayah-ayah yang udah nggak ada syahid gitu. Uh, Terus Uma tanya, ini anak-anak ini di Mesir ini gimana gitu. Terus beberapa volunteers mengatakan, banyak banget orang-orang baik Uma. Jadi orang-orang Mesir ini mereka memberikan rumahnya sebagai tempat tinggal bagi para pengungsi Palestina ini. Jadi Uma bilang, ini satu gedung nih punya siapa? Punya orang Mesir. Tapi orang Mesir memberikannya untuk orang-orang Palestina. Seketika Uma ngerasa iri gitu. Ya Allah, aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Aku cuma datang, cuma buat mereka senyum, nggak memberikan sesuatu yang nyata gitu. Karena Uma belum punya duit juga ya untuk bisa kasih satu gedung gitu untuk orang lain gitu. Jadi kayak ngerasa oh iri banget gitu. Maksudnya orang-orang Mesir tuh Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini anak-anak ini ratusan anak-anak ini sekolahnya gimana? Uma tanya. Oh karena mereka nggak punya dokumen kata volunteer kan, sehingga mereka nggak bisa sekolah formal di Mesir. Tapi banyak sekali volunteer kayak bapak ini nih kata mereka. Oke, jadi jadi mereka jadi orang Palestina jadi volunteer juga, kita bantuin dari negara-negara lain untuk memberikan pendidikan pada anak-anak. Karena anak-anak nggak sekolah, anak-anak Palestina ini nggak sekolah, jadi mereka sekolah di sekolah alternatif. Jadi gedung itu yang sudah diberikan oleh para muhsinin ini digunakan menjadi sekolah alternatif oleh teman-teman yang lain. Jadi Uma ngerasa kayak, terus kita datang memberikan bantuan, Uma ngerasa kayak wah indah banget ya Masya Allah. Orang saling tolong menolong, yang punya uang banyak ngasih rumah, yang punya ilmu ngasih ilmu. Kita-kita yang punya tenaga sebagai volunteer memberikan, menyalurkan bantuan. Wah indah banget kalau semuanya bersatu dengan amal-amal soleh seperti ini gitu. Jadi indahnya ukhuwah Islamnya itu ya, kalau kita bersatu semua kita saling punya kekuatan untuk saling bantu satu persatu gitu. Atau Maskal Hufaz lah, nggak usah jauh-jauh. Ada orang yang punya duit bangunin Maskal Hufaz, ada orang yang punya ilmu jadi guru gitu, memberikan ilmunya di Maskal Hufaz, macam-macam. Jadi kita bisa kalau kita saling bersatu padu. Jadi itu kan adalah cabang-cabang keimanan ya, dengan amal-amal soleh yang harapannya akan menghasilkan buah. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi nggak usah takut. Orang baik itu akan diberikan balasan yang baik oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau mau menantikan pertolongannya Allah, cara menantikan pertolongannya Allah adalah dengan menjadi orang baik. Jangan kira kita jadi orang baik itu kita baiknya sama orang. Enggak, kita lagi baik sama diri kita sendiri loh. Teman-teman nih ya, lakukan sebuah kebaikan gitu, terus orang lain nggak balas, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Allah lihat, Allah tahu. In ahsantum li anfusikum, semua kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan sebiji zarah Allah akan balas. Urusan kita adalah kita fokus dalam beramal soleh, karena kalau kita lagi buat baik, sesungguhnya kita lagi baik sama diri kita sendiri. Kenapa? Berdasarkan surah An-Nahl 97, barang siapa yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dalam keadaan yang beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jadi nggak perlu hitung-hitungan. Misalnya nih berbuat amal soleh, hitung-hitungan ya, kadang-kadang kita hitung-hitungan gitu. Ngapain lah berbuat amal soleh? Nggak, salah. Cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya adalah semakin engkau baik, semakin engkau beramal kebaikan, semakin banyak nolongin orang, maka sesungguhnya Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Dan Allah akan berikan balasan menurut surah An-Nahl 97 ini dengan pahala yang lebih baik. Yang lebih baik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngerasa, kok dia nggak terima kasih sama aku, kok dia nggak hargain aku, kok dia aku udah baik malah nyakitin aku, gitu. Kadang-kadang kita begitu. Sudahlah teman-teman semua, balasan dari manusia itu nggak ada kecil.
Tapi kalau balasan dari Allah, Masya Allah, berlimpah-limpah, bertumpah-tumpah gitu. Jadi contohlah sederhana, di sini kan ratusan penghafal Quran ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita setelah menghafalkan Quran, kita mengabdi ya di satu tempat. Kita diminta mengajar lah atau apalah, beres-beres apa gitu. Terus kita ngerasa ini kan bukan tugas saya, ngapain saya kerjain gitu. Padahal kita ada waktu, kita ada tenaga gitu. Kerjain, kerjain, kerjain. Itu harusnya kita berburu gitu, berburu untuk setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukan gitu. Kadang-kadang kita nggak dilihat, nggak ada masalah, Allah lihat, Allah tahu, dan Allah balas. Entahlah tiba-tiba Allah menyembuhkan penyakitmu atau penyakit keluargamu, entahlah tiba-tiba Allah memudahkan semua urusanmu. Itu semua dari apa? Dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Surah An-Nahl ayat 97. Uma mau sampaikan sedikit sebelum kita lanjut lagi tentang amalan iman yang tertipu, karena kita belum masuk ke materi itu ya. Dalam tiap ceramah nih teman-teman semua, kan Uma ceramah nih ya, di depan ribuan orang gitu. Tahu nggak yang paling Uma nantikan tuh apa? Doa. Abis ceramah kan doa kan? Doa bersama kan? Jadi rugi jemaah semua yang ada di sini. Kalau kita itu pulang sebelum doa. Kenapa? Majelis ilmu itu banyak sekali malaikat-malaikatnya yang akan siap mengamini doa kita. Dan di antara ribuan orang itu atau ratusan orang itu, kita nggak pernah tahu siapa yang paling solih di antara kita, yang ketika dia bilang amin, maka itu dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga doa kita seluruhnya dikabulin sama Allah SWT gitu. Kalau dia bilang amin. Mungkin kita kalau bilang amin, Allah belum kabulin. Tapi ada orang soleh di antara ratusan atau ribuan orang itu, dia bilang amin. Dengan aminnya dia tuh, doa kita dikabulin oleh Allah SWT. Jadi dalam majelis-majelis ilmu, jangan pernah keluar dalam majelis ilmu sebelum kita doa bareng-bareng. Makanya yang paling Uma nantikan tuh biasanya ketika dalam ceramah-ceramah itu adalah doa bersama. Pada saat doa bersama doalah dengan detail teman-teman semua. Karena di situ kesempatan doa-doa mustajab didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu ya. Nah, terus Uma mau sampaikan juga, setelah kita tadi sudah menganalogikan iman itu seperti pohon, sekarang Uma mau menyampaikan bahwa iman itu dia bisa bertambah kuat, dia bisa melemah. Bagaimana cara iman itu supaya terus menguat? Gimana caranya? Belajar dengan kajian-kajian ilmu seperti ini. Teman-teman datang ke kajian-kajian. Teman-teman boleh kok memilih mau kajian di mana yang teman-teman senang. Aku senangnya kajian di masjid, silakan. Aku senangnya kajian yang di rumah-rumah, silakan. Aku senangnya kajian yang di hotel-hotel, sekarang marakkan di hotel-hotel, ya silakan. Semua orang kan punya kesenangannya masing-masing. Ada orang lebih senang, aku lebih senang kajian yang di hotel, soalnya lebih tenang, lebih khusyuk, ya silakan. Aku senangnya di masjid aja, ya silahkan. Yang penting nambah ilmu gitu, nambah ilmu. Kemudian apalagi? Membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran itu nggak cuma dibaca tapi direnungi. Al-Quran kan obat kan teman-teman semua. Obat, baca itu teman-teman, baca tiap hari. Quran itu wajib ada di tasmu setiap saat. Kalau nggak bawa Quran tapi pakai handphone boleh nggak? Ya boleh aja. Walaupun Quran itu lebih afdol ya. Kadang kita ini masing-masing punya Quran kesayangan. Lihat aja seberapa sering kita baca Quran, lihat aja Qurannya. Kalau Qurannya masih bersih, masih bagus, tuh Quran nggak pernah dibaca atau jarang dibaca. Kalau Qurannya kertas yang udah kertasnya udah agak lecek, itu Quran senang dibaca gitu. Ya, jadi baca Quran teman-teman semua. Kemudian apalagi merenungi cara menambah keimanan ya, keindahan dan kebaikan agama ini, indahnya agama ini. Kayak Umalah kemarin lah, indah banget ya Islam ini, Masya Allah. Ketika semua orang bersatu, orang yang kaya ngasih bangunan untuk orang Palestina, orang yang punya ilmu ngasih ilmu buat orang Palestina di gedung itu, kita yang nggak punya apa-apa, kita ngasih tenaga kita untuk nyalurin bantuan, sehingga semuanya mereka dapat makan, mereka dapat ilmu, mereka dapat tempat tinggal dengan bersatunya orang-orang Islam ini. Indah banget ke Islam ini gitu. Merenungi keindahan agama ini. Terus kalau Uma ngelihat akhlak dari guru-guru, ya Masya Allah, guru-guru di sini tuh. Sampai, ya Masya Allah lah, betapa rendah hatinya mereka. Kemarin ada kejadian yang mau cerita sedikit ya, sebelum kita lanjut ayat lagi. Betapa luar biasanya akhlak dari guru-guru. Kemarin itu ada seorang guru tanya kepada kami di kelas gitu. Gimana pelajaran selama ini, kalian sudah kuliah hampir 2 tahun gitu. Terus kita saling ngomong begini. Kemudian ada satu anak, satu perempuan ya, satu akhwat. Kemudian dia nggak bisa jawab gitu. Terus gurunya nanya gimana menurut kamu gimana, dia nggak bisa jawab. Tiba-tiba dia nangis. Terus dia bilang lughat al-Arabiyyah hada sa'ab jiddan gitu. Jadi dia nggak bisa bahasa Arab, menurut dia sangat berat dan dia stres dalam belajar gitu karena terlalu berat bahasa Arab itu bagi dia. Dia nangis nggak berhenti. Apa yang dilakukan guru ini, teman-teman semua?
Gurunya laki-laki, lagi mengajar di kelas kami, kelas perempuan. Lihatlah akhlaknya yang luar biasa. Hal sederhana tapi memang ngerasa, indah sekali akhlak Islam gitu. Jadi dia bilang, saya minta maaf itu, saya nggak bermaksud begitu. Terus beliau meninggalkan kelas karena beliau menghormati kami semua perempuan-perempuan yang lagi meluk si anak perempuan ini yang sedang menangis gitu. Dia menghormati, tahu nggak dia kemana? Beliau ini kemana? Beliau pergi lari ke kantin, kantinnya jauh, kita ada di lantai 3. Beliau lari ke kantin di luar kelas, di luar gedung kampus untuk sekedar beli air minum. Kemudian datang lagi ke kelas, udah belum, udah lebih tenang gitu, masih belum tenang, beliau nunggu lagi di luar gitu sampai kita tenangin anaknya. Udah sampai ke apa di kelas, habis itu dia kasih minumannya itu. Guru loh ngasih minuman itu ke muridnya gitu. Jadi emang ngeliat, ya Allah akhlaknya indah banget, masya Allah. Terus dia bilang, saya minta maaf, saya nggak bermaksud gitu. Jadi itu hal-hal akhlak yang indah gitu. Kalau Islam ini kita apa ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, indahnya gitu, indahnya agama kita. Nah itu hal-hal begitu menambah keimanan ya. Jadi cara menambah keimanan adalah merenungi betapa keindahan Islam, ajaran Islam itu luar biasa. Kemudian apalagi cara untuk menambah keimanan kita, merenungi itu ya, bahwa alam ini begitu luas, luas sekali beserta isinya gitu. Ya, sebuah hal yang sangat menakjubkan ya. Dalam surah Ali Imran ayat ke-191, coba lihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Allah menciptakan segala sesuatu teman-teman semua. Umat takjub kan. Kemarin tuh Umat pergi ke UK kan, ke Inggris, terus ke Malaysia, ke Singapura, keliling-keliling gitu. Umat takjub, masya Allah gitu. Bagaimana, wah luar biasa lah kalau kita merenungi alam ini. Semakin banyak kita bersafar, semakin kita lihat bagaimana apa maha besar Allah dan bagaimana kerdilnya diri kita gitu. Itu ya teman-teman semua. Termasuk iman itu juga bisa bertambah dan iman itu bisa bertumbuh dengan keseriusan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan keseriusan dalam mentaati Allah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah, berjihad itu berjuang di jalan Allah. Teman-teman yang lagi menuntut ilmu, teman-teman lagi berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang lagi berjuang untuk mencari keridhaan Allah, Allah akan benar-benar menunjukkan kepada mereka jalan-jalannya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi menambah keimanan adalah terus-menerus melaksanakan berbagai macam perintahnya dengan kesungguhan. Maka dalam surah Al-Ankabut 69, orang yang bersungguh-sungguh, teman-teman kan ngafalin Quran bersungguh-sungguh ya kan. Kalau nggak bersungguh-sungguh nggak mungkin bisa ngafal itu. Menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Teman-teman melakukan berbagai macam amal soleh bersungguh-sungguh. Siapapun yang berjuang di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Al-Ankabut dalam surah ke-69. Anak ini udah bangun ini sebentar ya, nak ya. Lagi belum selesai ceramahnya. Tahan dulu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Bagi yang ikhwan, kalau mau sholat boleh silakan sholat ya. Nanti teman-teman yang akhwat bisa terus bergabung. Jadi di sini kita bisa lihat iman itu bertambah, tapi iman juga bisa berkurang. Apa yang buat iman berkurang? Yang buat iman berkurang adalah kebodohan atau ketidaktahuan tentang agama Allah ini. Makanya belajar. Tadi Uma bilang, di Azhar itu mereka belajar bisnis tapi belajar agama. Mereka belajar juga tafsir, mereka belajar juga hadis, mereka juga belajar fikih ya bahasa Indonesianya, atau mereka belajar yang lain-lain juga. Sama, kita juga begitu. Kita ini kadang, kita ini orang ekonomi, atau kita ini orang apalah, kedokteran lah, kesehatan, yang lain-lain. Tapi sebagai seorang umat Islam, wajib untuk belajar tentang agama ini. Ya. Kemudian di antara iman ini turun adalah dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat terus-menerus. Melakukan perbuatan dosa dan maksiat terus-menerus sampai hari ini. Dosa dan maksiat menggelisahkan hati, dosa dan maksiat menyedihkan hati, dosa maksiat membuat kita jauh daripada zat yang paling mencintai kita. Dan juga yang melemahkan keimanan adalah memperturutkan hawa nafsu yang senantiasa membuat kita menuju ke perbuatan-perbuatan yang buruk, hawa nafsu. Makanya cara untuk meredam hawa nafsu adalah dengan berpuasa gitu. Menasihat di rumah sendiri ya, adalah dengan berpuasa. Apalagi kemudian iman itu bisa turun karena sering bergaul sama para pelaku dosa.
Para pelaku dosa kalau lagi ngumpul nih, udahlah, semua orang juga buat kayak gitu, santai aja. Udahlah, saling ngomongin orang misalnya, menganggap remeh perbuatan dosa, sehingga kita ngerasa perbuatan dosa itu remeh-temeh. Coba bergaul sama, contoh sederhana, teman-teman nih di Masker Hufaz, yang hari-harinya Quran, yang lisannya Quran, ya kan? Teman-teman takut loh ngomongin orang, takut banget, takut banget. Kenapa? Karena teman-teman hari-harinya Quran. Tapi coba teman-teman berada di kafe mana gitu, berkumpul ngomongin orang gitu. Menjadi hal yang biasa. Ngomongin orang itu sesuatu hal yang biasa, padahal itu ghibah. Dalam surah Al-Hujurat ayat kedua, ayat ke, lupa ayat keberapa ya. Dalam surah Al-Hujurat, itu perkataannya ghibah, ngomongin orang itu seperti memakan bangkai manusia. Perbuatan yang menjijikkan sekali. Tapi bagi setiap orang, bagi sebagian orang, ghibah itu perbuatan sehari-hari. Seakan-akan perbuatan yang nggak ada dosa bagi mereka gitu. Tapi orang yang baca Quran, belajar Quran, yang ngafalin Quran, tahu ghibah ngomongin orang di belakang itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Teman-teman ini kan sekarang lagi viral Epstein, apa kasus-kasus Epstein itu, kalau teman-teman lihat video-videonya. Itu ada video di mana wah nggak tahu ya, mereka makan daging manusia atau apa. Terus kita ngerasa jijik. Gitu. Kayak begitu orang yang ghibah tuh, kayak gitu. Orang yang ngomongin orang tuh begitu. Coba lihat betapa banyak orang yang merasa ngomongin orang di belakang hal yang biasa. Maka salah satu membuat keimanan menjadi lemah adalah bergaul sama orang-orang fasik, orang-orang pelaku dosa. Orang-orang yang menganggap perbuatan itu hal yang biasa. Nah, jadi jangan menjadi orang-orang. Al-Hujurat ayat 12:6. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi kama yatakaritum. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Kemudian jangan cari kesalahan orang lain, dan kemudian jangan suka gunjing, jangan ghibah. Karena ketika engkau melakukan perbuatan seperti itu, engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati. Kan kita bilang, kok dia kanibal sih makan daging orang, ya sama, orang yang ghibah tuh makan daging orang yang udah mati, kayak gitu sama. Itu menjijikkannya, mengerikannya seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya iman itu bisa usang dalam hati salah seorang di antara kalian seperti baju yang bisa usang. Baju itu bisa usang, iman juga begitu. Karena itu mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman yang ada dalam hati kita. Kita hari ini ngomongin iman nih teman-teman semua ya. Dari tadi Uma bahas tentang apa keimanan ibarat pohon, dan iman itu bisa bertambah, bisa menurun, bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, tadi Rasulullah juga sudah katakan bahwa iman itu bisa seperti baju, bisa usang. Oleh karena itu perbaharuilah imannya, sebagaimana perbaharuilah iman kita terus-menerus. Iman itu bisa rusak, iman itu bisa melemah, iman itu bisa berkurang. Ya, sebab kenekatan kita dalam berbuat maksiat terus-menerus. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu dalam hatimu, serta Allah jadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan ya. Dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lurus." Jadi iman itu bisa usang teman-teman semua. Makanya kalau dulu ya para sahabat berkumpul, Sayyidina Umar bin Khattab tuh sering bilang kepada para sahabat-sahabatnya, ayo kita tambah keimanan kita, ayo kita tambah keimanan kita. Tadi Umar sudah jelaskan kan tambah keimanan caranya gimana. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau selalu mengatakan, yuk kita duduk sama-sama, yuk kita tambah keimanan kita, terus doa bareng-bareng yuk. Doanya apa? Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Wahai Allah, tambahkanlah untukku keimanan ya Allah, dan keyakinan dan pemahaman. Jadi doa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah iman ya Allah, tambahkanlah iman ya Allah gitu. Kemudian ada juga sahabat-sahabat Nabi ya, salah satunya namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Ya, beliau tuh kalau kumpul sama sahabat-sahabatnya, beliau sering pegang tangan sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, ayo kita beriman sejenak, kita ingat Allah, yuk tambah keimanan kita, yuk gitu, kita tambah keimanan kita dengan ketaatan, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, beliau bilang, di antara tanda seseorang itu mengetahui apakah dia beriman, imannya bertambah atau imannya berkurang adalah seperti apa gitu. Kemudian jadi dia sering bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, di antara tanda fakihnya seseorang adalah, di antara tanda dia paham gitu ya, adalah dia tahu, dia sadar
kata Abu Darda, iman itu lagi naik atau lagi turun gitu. Sadar kan, kadang-kadang kita nggak sadar diri teman-teman semua, tiba-tiba kita ngerasa iman kita turun, kadang-kadang kita ngerasa iman kita naik, nggak sadar. Tapi kata Abu Darda, tanda kita ini selamat adalah kita sadar betul kapan iman kita naik, kapan iman kita turun. Maknanya apa? Ketika iman turun, ketika melakukan perbuatan dosa, banyak menangis, banyak ketakutan. Setiap kali dia setelah melakukan dosa, dia sholat taubat 2 rakaat gitu, ya. Atau Umar bin Hubaib Al-Khatami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian uh, ada yang bertanya pada beliau, apa yang bisa menambah iman dan apa yang bisa mengurangi iman? Kemudian Umair bin Hubaib ini mengatakan kepada para sahabat, ya, para sahabat kan masih bertanya-tanya. Nah, iman itu bisa naik, iman itu bisa kurang. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Memang caranya gimana? Kemudian beliau mengatakan iman itu jika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bertahmid, memujinya, bertasbih kepadanya, itu adalah salah satu cara untuk menambahkan keimanan kita. Namun kalau kita lalai, maka ya, itu bisa mengurangi keimanan kita. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir. Iman yang tertipu. Iman yang tertipu itu apa sih? Orang yang merasa sudah taat, orang yang merasa sudah soleh, orang yang merasa dirinya sudah aman, orang yang merasa dirinya sudah paling baik, tapi sebenarnya ada sombong, ada ujub dalam dirinya. Itu yang pertama. Merasa dirinya sudah baik, iman yang tertipu, merasa dirinya sudah baik, banyak pujian, ya kan? Atau merasa paling tinggi imannya, padahal ujub. Ini yang umat takutin nih. Karena kalau mau boleh cerita, Uma ini lagi sering makan ceramah ya. Terus orang-orang bilang, oh Ustaz Zoki sih udah dapat pahala banyak, Pak. Udah. Jadi ini yang Uma takutin. Kadang-kadang orang bilang, oh mau udah ceramah kemana-mana ribuan orang, pahalanya banyak banget. Wah itu paling takut tuh Uma tuh. Itu paling takut gitu ya. Ketika kemudian macam-macamnya, ketika selesai ceramah orang-orang peluk dan segala macam, itu ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena khawatir ujub. Jadi iman yang tertipu itu adalah merasa diri udah baik, udah soleh, udah memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Kemudian ada ujub. Ujub itu apa? Kagum pada diri sendiri. Wah ini bahaya sekali. Kenapa? Karena apapun yang kau kerjakan udah gak bernilai lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kagum pada dirimu sendiri. Engkau kagum, engkau merasa bahwa oh ini semuanya berkat aku, ini semuanya karena aku, masjid ini terbangun karena sodakoh dari aku, orang-orang begini karena ilmu yang aku berikan, macam-macam, ujub. Jadi ujub ini pertama dia akan bangga diri dulu, setelah itu nanti akan muncul sifat takabur, sombong. Nah kalau sudah begitu amalannya sia-sia. Makanya Islam mengajarkan kita untuk terus selalu merasa kurang, kurang, kurang. Islam menyuruh kita untuk terus merasa kurang, terus memperbaiki diri, terus bermuhasabah, nggak merendahkan orang lain, ya. Seperti itu teman-teman semua. Kadang-kadang kita ngerasa kita udah hafal Quran, kita sudah hafal Quran gitu. Aku sudah jadi penghafal Quran gitu. Terus kita ngeliat orang-orang yang baru belajar gitu, ya Allah bacanya masih terbata-bata banget sih gitu. Ada sombong, ada ujub dalam diri kita gitu ya. Nah, ada poin-poin penting mengenai bahayanya kita merasa diri kita baik atau soleh, karena akan datangnya sifat ujub dan sombong. Sifat ujub dan sombong, kita merasa lebih mulia, lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Umar sering cerita loh kisah antara ahli ibadah sama penzina, mereka berpapasan ketika berjalan. Kemudian si ahli ibadah ini memalingkan wajahnya, nggak sudi aku ngelihat orang bermaksiat kayak gitu. Ahli maksiat juga nggak mau ngelihat karena ya Allah aku merasa malu rendah di hadapan orang ahli ibadah, nggak bisa aku ya Allah gitu. Allah marah kepada orang ahli ibadah ini yang sombong. Engkau merasa dirimu sudah berilmu, sudah ibadahnya banyak, kemudian engkau nggak sudi untuk hanya sekedar melihat aja, engkau nggak mau gitu, nggak mau melihat gitu. Dia apa pemaksiat, nggak boleh. Orang kita anggap rendah gitu. Allah murka sama orang yang mengaku soleh tapi sombongnya luar biasa. Dan Allah merahmati orang yang pendosa ini dan dia merasa rendah gitu. Aku rendah sekali di hadapan orang soleh ini ya Allah gitu. Allah merahmati orang yang berbuat dosa tapi dia mengakui dosa dan dia merendahkan dirinya. Ya, jadi poin-poin merasa bahayanya merasa diri lebih baik itu adalah akan melahirkan sifat ujub dan sombong. Kemudian ada penghapusan pahala. Ujub itu menggerogoti, ujub bangga pada diri sendiri, itu menggerogoti keikhlasan dan menghilangkan pahala. Jadi umat takut banget tuh teman-teman semua. Mau ceramah di mana-mana terus orang-orang bilang, oh masya Allah Ustaz Zaki. Itu umat takut banget. Kenapa? Kalau ada ujub di sini, itu hilang semua pahala yang sudah kita lakukan.
Maka sikap yang seharusnya gimana? Seorang muslim harus selalu merasa penuh kekurangan. Harus selalu merasa takut amalnya itu nggak diterima. Harus selalu merasa memandang orang lain itu lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Maka ada tips menghindari ujub bangga diri dari Imam Ghazali. Tipsnya apa? Ini penting banget, ini bagus banget. Teman-teman catat ini penting banget. Tips menghindari ujub, menghindari bangga diri dari Imam Ghazali. Apa tipsnya? Yang pertama, jangan pernah meremehkan anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil belum pernah bermaksiat. Engkau bermaksiat, anak kecil belum bermaksiat. Jadi tips untuk menghindari bangga diri, pertama, jangan meremehkan anak kecil. Kenapa? Anak kecil belum pernah bermaksiat. Kita bermaksiat, anak kecil belum pernah bermaksiat. Kedua, jangan menyepelekan orang tua. Orang tua lebih banyak, lebih dulu ibadahnya dibandingkan dengan kita. Ya kan? Lebih dulu. Lahirnya lebih dulu, ya ibadahnya lebih dulu. Lebih banyak dan lebih dulu ibadahnya dibandingkan dengan diri kita. Kemudian hormati orang-orang yang berilmu. Kenapa? Mereka tahu apa-apa yang kita tidak tahu. Kemudian tips menghindari ujub yang berikutnya dari Imam Ghazali, maklumi orang-orang yang bodoh. Kenapa itu? Karena mereka berbuat salah karena kebodohannya. Sementara kita berbuat salah padahal kita udah tahu ilmunya. Misalnya gitu. Nih ahlul Quran nih, para penghafal Quran. Ketika engkau ada lihat orang di luar sana berbuat maksiat, mereka berbuat maksiat karena mereka nggak tahu. Kadang-kadang ketidaktahuan itu Allah maafkan loh. Kita, teman-teman yang udah ngafal Quran, berbuat maksiat padahal teman-teman udah tahu ayatnya. Apalagi Uma ngerasa, aduh kadang-kadang Uma tuh kalau ceramah tuh minta ampun gitu pada Allah. Uma kan kasih ayat ke orang gitu ya. Uma tahu ayatnya. Sebagai manusia biasa kadang-kadang tuh Uma juga langgar ayat-ayat itu gitu. Jadi kadang-kadang Uma ngerasa ya Allah gitu. Aku ini ya Allah gitu. Ya, aku ini ya Allah. Makanya selalu minta minta petunjuk dari Allah ya teman-teman semua ya. Kadang-kadang kita ini kan diuji dengan apa yang kita katakan gitu. Jadi kembali lagi tips menghindari ujub dari Imam Ghazali, maklumi orang yang bodoh. Mereka berbuat maksiat karena kebodohan, sementara kita berbuat maksiat karena ilmu gitu. Kelima, hormati orang lain. Hormati orang lain, siapapun dia, karena kita nggak pernah tahu akhir hidupnya. Yang kita lihat hidupnya, buruk banget tiba-tiba. Dia matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Teman-teman ngerasa saya yang udah belajar Quran, saya yang udah baik, tiba-tiba kita matinya su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Gitu. Jadi itu 5 tips untuk menghindari ujub dalam diri kita menurut Imam Ghazali. Ya, kita masih bahas tentang amalan iman yang tertipu ya. Iman yang tertipu itu adalah nomor 1 adalah tadi mau bilang apa? Merasa diri udah cukup baik, merasa diri sudah beramal soleh, padahal dia ujub, padahal dia sombong, padahal nggak bernilai di hadapan Allah SWT. Terus Umat tadi bahas tentang tips menghindari ujub dari Imam Ghazali. Kemudian teman-teman semua, tipuan iman yang tertipu. Tipuan yang kedua adalah terjebak mengerjakan amalan-amalan sunnah dan melalaikan kewajiban. Contohnya kita sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Sholat subuhnya kesiangan misalnya. Kita sedekahnya banyak tapi hutangnya nggak dibayar. Hutang kan wajib, sedekah kan sunnah. Ya kan? Jadi yang wajib-wajib ini justru nggak dikerjain, yang sunnah-sunnahnya justru semangat sekali. Gitu. Nah ini disebut sebagai iman yang tertipu teman-teman semua ya. Skala prioritas itu harus wajib dulu baru sunnah. Kemudian berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah iman yang tertipu itu, ini mau bahas mengenai sebentar ya. Tadi udah 2 ya, iman yang tertipu ya. Mengenai tentang diri yang ujub dan kemudian dia mengutamakan amalan-amalan sunnah dibandingkan dengan amalan-amalan wajibnya. Kemudian iman yang tertipu juga kita pakai Imam Al-Ghazali lagi. Ya, dalam kitabnya Menyingkap Tabir Penipuan pada Semua Makhluk ya. Ada beberapa iman yang tertipu berikutnya. Yang ketiga, tertipu dengan amal-amal soleh tanpa keikhlasan, tanpa ikhlas, tanpa ikhlas. Dia sedekah itu bukan karena Allah, dia sedekah untuk mencari perhatian manusia, nggak ikhlas, nggak ada gunanya itu ya. Ikhlas itu apa sih ciri-cirinya? Lawan ikhlas kan riya ya. Ikhlas itu adalah ada orang, nggak ada orang, perbuatan baiknya tetap sama. Dilihat orang, nggak dilihat orang, perbuatan baiknya tetap sama. Karena yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Minta sama Allah ikhlas. Mau ada orang kayak nggak ada orang kayak sama aja. Kita nggak cari perhatian manusia. Amalan ibadah kita tetap sama. Kita baca Quran dalam kesendirian, baca Quran dalam keramaian, baca Quran sama aja. Ya kita baca Quran di mana-mana ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah tertipu oleh ilmu tanpa amal. Ya,
merasa selamat karena memiliki ilmu agama yang banyak, namun tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman yang tertipu itu adalah yang keempat, merasa ilmunya banyak nih, sering diskusi, sering belajar, datang ke kajian ilmu, tapi nggak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman yang tertipu. Maknanya kau mengaku beriman dengan ilmu yang sudah kau punya, tapi ternyata amalannya nggak dikerjakan. Terus habis itu apalagi iman yang tertipu ya, maksudnya kita merasa beriman tapi ternyata itu tidak benar adalah kita merasa beriman, terus kemudian kita merasa bahwa Allah terus menerus rahmat Allah, kasih sayang Allah datang kepada kita, dan kita merasa tenang-tenang saja dalam melakukan maksiat, ya masih meneruskan perbuatan maksiat. Nah itu adalah iman yang tertipu. Kau merasa kau baik-baik saja karena kau merasa Allah terus-menerus memberikan rahmat kepadamu, karena kau merasa engkau adalah orang yang soleh. Sementara di satu sisi kau terus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi inilah ya beberapa hal yang disebut sebagai iman yang tertipu. Kita merasa beriman padahal tidak ya, atau jauh daripada itu. Begitu teman-teman semua. Terakhir mungkin mau menyampaikan sedikit masalah Ramadan. Sebentar lagi Ramadan sudah ada di hadapan kita, insya Allah. Alhamdulillah. Di Mesir ini udah mulai semarak nih. Biasanya kalau di Mesir tuh lampu-lampu udah mulai dinyalain, apa umbul-umbul kayak 17 Agustus. Kalau di Indonesia tuh udah mulai banyak. Akhirnya Mas sadari, Allah, Ramadan cepet banget ya. Tahun lalu Ramadan, sekarang Ramadan lagi. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa bertemu Ramadan lagi. Untuk setahun yang kemarin yang penuh dengan hiruk pikuk dunia, yang penuh dengan kebisingan dunia, yang penuh dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, atau kehidupan kita yang rasa tenang-tenang aja sehingga kita jauh daripada Allah. Ini adalah waktu, ya Allah, saya kembali lagi kepadamu, ya Rob. Kita melalui malam-malam yang panjang dengan tarawih lagi. Kita melalui qiyamul lail dengan tetesan air mata lagi. Kita lalui hari-hari dengan berpuasa lagi. Kita lalui hari-hari dengan sibuk dengan tadarus, membaca Quran, menghatamkan berkali-kali Quran lagi. Wah, Masya Allah. Jadi insya Allah teman-teman semua, Ramadan yang akan ada di hadapan kita ini menjadi titik balik dalam hidup kita, titik balik perubahan dalam hidup kita, titik balik untuk kembali lagi kepada Allah setelah kita lari begitu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.